Mari kita sama-sama membuka hati kita untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Biar Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita, membuat kita mengerti apa yang Tuhan mau dari diri kita masing-masing. Lukas 15 ayat 20 itu yang pertama kita baca. Kemudian Lukas 15 ayat 31 kita lompat. Lukas 15 ayat 20, kemudian ayat 31 dan 32. Baik, mari kita baca sama-sama. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah artinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Yang telah kita baca adalah ucapan dari Bapa, dari si bungsu dan si sulung. Ya. Dalam perumpamaan ini, saudara, kita menemukan sosok seorang Bapa. Ya, sosok seorang bapak yang sesungguhnya. Karena ada bapak tapi tidak punya figur bapak. Ya, tentu kita bisa melihat itu dalam banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi dalam perumpamaan ini, saudaraku, kita menemukan sosok bapak, sosok figur bapak yang sesungguhnya, Bapak yang baik, Bapak yang penuh belas kasihan, dan Bapak yang pemaaf, Bapak yang mengampuni. Ya, ini ada dari Bapak kedua anak ini. Inilah gambaran Bapak surgawi, saudara. Bapak surgawi yang kita kenal dan kita yakini sebagai Bapa yang kekal. Bapa yang pengasih. Bapa yang penyayang. Bapa yang mengampuni. Kedua anak si Bapa ini sama-sama terhilang. Ya, si bungsu pergi entah kemana. Nggak ada kabar dan berita. Si sulung ada di rumah, secara fisik memang ada, hadir, kelihatan. Tetapi hatinya ternyata juga tidak ada di rumah. Dia terhilang di rumah bapaknya. Tetapi saudaraku, Bapa memperlakukan kedua anak ini sama. Kita baca tadi ketika mereka pulang. Yang satu disambut, yang satunya juga dijemput. Sama saudaraku. Walaupun keduanya sebenarnya telah melukai hati Bapak. Ya. Yang satu memboroskan harta, pergi. Yang satu enggak suka. Adiknya pulang enggak suka dengan bapaknya yang menyambut adik yang pulang seperti itu. Saudaraku, dari peristiwa ini kita menemukan beberapa hal. Sehingga kita bisa melihat gambaran Bapak surgawi. Ada dalam diri dari Bapak si sulung dan Bapak si bungsu. Kita akan melihat, saudaraku, yang pertama, dia adalah Bapak dari si bungsu. Ini yang pertama, saudaraku. Kita membaca tadi, ketika ia masih jauh waktu anaknya pulang, saudaraku. Ia telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari mendapatkan dia,
merangkul dan menciumnya. Saudaraku, coba kita lihat ini. Anak yang telah pergi, menyakiti hati, minta warisan sebelum bapaknya mati. Pulang, saudaraku. Seandainya saudara jadi bapaknya, apa yang saudara lakukan? Saudara duduk di rumah, saudara tunggu, anak harus minta maaf. Lalu ditunjukkan kesalahannya, giliran susah lu ya, baru. Setuju nggak kita bisa seperti itu? Saudara-saudara, ada beberapa hal kita lihat. Yang pertama, Bapa yang memberi kehendak bebas. Ini saudaraku. Bapa yang memberi kehendak bebas. Saudaraku, saya tidak secara khusus melihat film ngeri-ngeri sedap. Saudara lihat, itu gambaran Bapa duniawi yang penuh aturan dan kemauan, betul nggak? Saya juga seorang bapak. Saya akui bahwa kita ini kayaknya sudah membuat program terhadap anak. Anak harus begini, anak harus begitu. Setuju nggak bapak-bapak? Kalau nggak bapak ya ibu dah. Ibu kan sudah punya program ya. Ya, anak harus begini, anak harus begitu. Lalu saya tanya, persentasenya berapa yang tercapai? Ya kan? Ini Bapak, saudaraku, kasih kehendak bebas kepada anaknya. Waktu diminta, mungkin tetap adalah namanya nasihat. Tapi dia nggak paksakan, ya sudah. Sepertiga harta dijual loh saudaraku. Kalau ini anak umur 20 tahunan, ada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau kasih sepertiga harta saudara untuk anaknya pergi, dijual pergi. Ada kira-kira? Ini bapak kasih kehendak bebas buat anaknya. Ketika si bungsu memilih dan memutuskan untuk pergi dari rumah dan meminta warisan untuk bekal dan modal, si bapak mempersilahkan dan tidak menghalangi. Ya, saudaraku, ini juga yang dilakukan Allah Bapa di Taman Eden, saudaraku. Ya. Kejadian 2 ayat 16 dan 17, saudaraku. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Oke? Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudaraku, Allah memberikan kehendak bebas kepada Adam, kepada Hawa. Semua boleh, tapi juga ada namanya ketentuan dan aturan. Jadi bukan bebas sebebas-bebasnya. Ada ketentuan, ada aturan. Adam dan Hawa diberi kebebasan untuk memilih dan memutuskan. Ya, sudah diberitahu, yang ini jangan. Yang lainnya boleh. Menurut saudara, logikanya ketika baca ayat ini, banyak yang tidak boleh atau banyak yang boleh? Ya? Banyak yang boleh ya. Coba bayangin, yang nggak boleh cuma satu, yang nggak boleh nggak terhitung. Tapi yang dipilih yang mana? Saudaraku, kalau ada satu kursi di taman atau kadang pintu, ditulis, jangan sentuh cat basah. Apa yang saudara lakukan? Betul itu ya? Gitu ya? Oh iya basah. Kan sudah ditulis. Kan sudah ditulis. Jangan sentuh cat basah. Oh iya basah. Ya kotor. Dan itulah yang dilakukan Hawa. Dan itulah yang dilakukan oleh kita semua. Sebenarnya dalam hidup ini Tuhan kasih banyak pilihan. Pasti banyak yang boleh dan yang tidak boleh. Tapi coba anak-anak,
anak-anak bapak dan ibu? Waktu ada peraturan yang boleh dan tidak boleh, pasti banyak yang boleh, betul? Apa yang dilakukan anak-anak? Coba bapak ibu yang jawab. Mana yang dilakukan anak-anak melakukan yang banyak yang boleh atau banyak yang tidak boleh? Dan itulah manusia, itulah saya, itulah kita semua. Ya. Tetapi saudaraku, setiap keputusan ada tanggung jawab. Ketika Hawa, Adam memakan buah yang sebenarnya tidak boleh, ya dia harus bertanggung jawab. Konsekuensinya dia harus keluar dari Taman Eden. Ingat saudaraku, kita juga harus bertanggung jawab atas keputusan-keputusan kita. Resikonya ada pada kita. Ya. Karena itu sekarang kita harus benar-benar memilah dan memilih untuk apa yang kita lakukan. Ya, kita akan memutuskan, timbang baik-baik. Karena Allah memang memberi kebebasan, tapi tanggung jawab ada pada kita. Ya. Bapa yang kasih kebebasan. Yang kedua di sini Bapa yang dekat dan mudah ditemui. Ya. Bapa yang dekat, Bapa yang mudah ditemui. Ketika si bungsu sadar akan kesalahannya dan memutuskan untuk pulang ke rumah bapaknya. Dan ternyata saudaraku, si bapak gampang ditemui loh. Ya, gampang ditemui. Gak usah dicari, gak usah dipanggil-panggil. Ketika anak itu pulang, diberitahu, "Pak, anakmu pulang." Dia tetap dengan cepat dia pergi, dia jemput. Saudaraku, ini gambaran Bapa di sorga. Bapa yang dekat dengan umatnya dan Bapa yang sangat mudah ditemui. Amin. Gak sulit loh nemuin Bapa di sorga. Ya. Ulangan 4 ayat 7, sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya. Tidak ada bangsa lain, tidak ada kepercayaan lain yang mempunyai Allah yang begitu dekat. Sehingga setiap kali kita berseru, setiap kali kita memanggil, Dia selalu ada. Kau selalu ada bagiku. Sebab, yes, terus Bapa ya. Dia selalu ada bagi saya, bagi saudara. Ada pujian mengatakan dia hanya sejauh doa. Gak sulit. Ya. Ketika anak ini menyadari kesalahannya, menyadari kekurangannya, awalnya dia terima semua konsekuensi. Saya sudah menghabiskan harta, saya akan bertanggung jawab. Dia coba bekerja, walaupun itu sangat hina. Pekerjaan untuk orang-orang Israel. Dia sudah coba dan tidak berhasil dan dia sadar akan kesalahannya. Lalu dia putuskan pulang, saudaraku, untuk bertemu dengan bapaknya. Segera dia putuskan, dia pulang, Bapa menjumpai. Saudara-saudaraku, hanya diperlukan satu langkah saja untuk ketemu Bapa, yaitu bertobat. Satu langkah saja untuk ketemu Bapa kita di sorga dengan doa. Sebab dikatakan dia hanya sejauh doa. Dengan berdoa, dengan bertobat, kita bisa bertemu dengan Bapa kita di sorga. Haleluya. Yang ketiga di poin ini, Bapa yang mau menerima apa adanya. Ya. Apapun keadaan si bungsu, bapaknya enggak peduli. Bagi si bapak yang penting anak kembali. Itu saja. Apapun keadaannya bapak enggak peduli, yang penting anak kembali. Si bapak tidak mengingat bagaimana si bungsu meminta bagian harta sebagai warisan. Mungkin sudah diminta untuk menunda, mungkin sudah dinasehati, tetapi si bungsu tetap memaksakan keinginannya.
Si bapak juga nggak peduli bahwa hasil penjualan harta warisan yang dibawa oleh si bungsu ini habis untuk foya-foya dan hidup dalam dosa. Bapak nggak peduli itu semua. Si bapak hanya ingin anaknya pulang, apapun keadaannya. Itu gambaran Bapa di sorga. Ya. Ketika kita jauh dari Tuhan, mungkin kita hidup dalam dosa. Ketika kita jauh dari Tuhan, dan kita mengatakan bahwa kita benar dan membenarkan diri sendiri dengan berbagai alasan. Atau yang lain hidup bergelimangan dalam dosa dan benar-benar melupakan Tuhan. Tetapi waktu kita kembali, Tuhan yang adalah Bapa kita enggak mempersoalkan kenapa dulu kita begini dan begitu. Tuhan mau terima kita apa adanya. Amin. Anak yang kembali bukan Bapa yang mencari, itu harus diingat, saudara. Memang perumpamaan ini beda dengan uang dirham dan domba. Uang dirham yang hilang, Bapa yang cari. Domba yang hilang, Bapa yang cari. Di perumpamaan ini beda. Di perumpamaan ini anak yang kembali, bukan Bapa yang mencari. Artinya, saudaraku, di sini ada kesadaran dalam diri si anak bungsu untuk pulang. Di dalam diri saya dan saudara harus ada kesadaran. Telah bersalah, telah berdosa, dan kerinduan untuk memperbaiki diri. Si bungsu mengambil keputusan untuk pulang ke rumah bapaknya karena tahu ada Bapa yang menunggu. Karena tahu ada Bapa yang menunggu. Saudaraku, ada pujian dulu, pelita di jendela, ya, mengisahkan si anak bungsu ini. Ya, anak bungsu pergi entah kemana, tapi ibunya menunggu dengan taruh pelita di jendela. Saya mau kasih contoh jendela, di sini nggak ada jendela ya, gitu ya. Jadi kalau di kampung atau zaman dulu rumah itu ada jendela. Ibunya bilang, ya, pergi kemana kamu terserah, tapi ibu menunggu. Lihatlah kalau ada pelita di jendela nyala, itu berarti ibu menunggumu. Dalam kisah ini mungkin sedikit didramatisir, saudaraku, si anak yang sudah belepotan dosa, hidupnya hancur. Dia malam-malam pulang, malu dilihat tetangga. Betul kira-kira begitu ya? Malu kalau tetangga tahu, sudah pergi jauh, merantau, pulang babak belur, kan gitu ya. Jadi dia mengendap-endap malam hari. Benar gak sih ibunya menunggu? Dan ternyata di jendela, dia lihat pelita itu menyala. Si ibu menunggu dan menerima apa adanya. Kenapa kita mau datang kepada Bapa ketika kita berdosa? Karena kita tahu Bapa tetap menunggu. Bapa di sorga tetap menunggu. Tangannya terbuka, menunggulah. Bapa itu menerima dengan tangan terbuka, menerima si bungsu yang sudah menyakiti hatinya, tetapi tetap diterima walaupun sudah tidak punya hak apapun lagi. Ini gambaran Bapa di sorga yang mau terima kita walaupun sebenarnya kita sudah mengabaikan dan masa bodoh dengan berkat dan anugerah yang Tuhan berikan pada kita. Kesempatan yang kita sia-siakan begitu banyak, tetapi ketika kita mau datang lagi kepada Tuhan, Dia tunggu dan Dia terima. Di poin ini yang terakhir adalah Bapa yang memulihkan. Bukan hanya disambut dengan pelukan dan pesta, tetapi hak-haknya dikembalikan. Ini luar biasa, saudaraku, hak-haknya dikembalikan. Kita membaca, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas bawa kemari jubah yang terbaik,
Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Saudara, si bungsu bermaksud kembali pulang tidak lagi sebagai anak, ingat itu. Dia sadar, ya, dia sadar. Sampai dia pulang dengan hati begini, saudaraku. Saya pulang cukup dijadikan salah satu dari hamba ayahku. Ya, karena dia merasa sudah nggak punya hak lagi sebagai anak. Tetapi saudaraku, di sini kita membaca bapaknya menyambut benar-benar sebagai anak, ditandai dengan pemberian cincin, jubah dan sepatu. Kalau hamba nggak pakai cincin, nggak pakai jubah, nggak pakai sepatu. Hamba-hamba itu beda dengan tuan dan anak-anaknya. Jadi saudaraku, perbedaan ini di depan umum dinyatakan bahwa si bapak menyambut ini anakku dengan memberi cincin, jubah dan sepatu. Dia bukan lagi hamba, walaupun hati anak ini sebenarnya cukup dijadikan hamba saja. Saudaraku, pemberian tersebut langsung dikenakan saat itu juga sebagai tanda bahwa hak-hak anak telah dipulihkan. Ya. Status sebagai anak diakui di depan semua orang dan para hamba, sehingga semua tahu bahwa si bungsu itu adalah benar-benar anak yang telah dipulihkan. Itu tentang si bungsu, yang ternyata si bungsu itu adalah saya dan saudara. Amin. Saudara merasa pernah sebagai si bungsu? Atau sekarang saudara sedang menjadi si bungsu yang datang kembali kepada Tuhan dengan keadaan yang berbagai macam kesalahan, dosa dan lain-lain, dengan beban kesukaran yang tak tertanggungkan. Bapa mau menerima apa adanya hidupmu. Yang kedua, bapak dari si sulung. Kita lihat tentang si sulung. Si anak sulung bertahun-tahun ada di rumah bersama dengan bapaknya, senang atau susah, sakit atau sehat, tetap sama-sama dengan bapaknya. Loh, kok kayak orang menikah? Iya, si sulung ini ada di rumah bapaknya, benar-benar dia dampingi bapaknya, jaga bapaknya, segala keadaan benar-benar bersama-sama. Karena adik sudah enggak ada, bapak tinggal satu-satunya orang tua. Tetapi saudaraku, ada satu titik yang membuat keadaan dan suasana hati si sulung ini berubah, yaitu ketika adiknya si bungsu ini pulang dan bapaknya menyambut secara spesial. Ketika si bapak tahu keadaan si sulung ini enggak baik, suasana hatinya enggak baik, suasana hatinya enggak seperti dulu lagi, ditunggu-tunggu pulang dari ladang, enggak pulang-pulang. Sudah pulang mungkin dia berdiri di perampatan kantor sana, saudaraku. Dia pengen tahu dari jauh apa yang terjadi di rumah. Ketika bapak mendengar itu semua, bapak pergi menjemput dan menyambut, saudaraku. Sama kan dengan si bungsu tadi ya. Memang si sulung juga disambut dan si bungsu juga disambut. Saudaraku, kita lihat di sini, bapak ini adalah bapak yang panjang sabar. Iya, panjang sabar. Kenyataan bahwa si sulung marah. Kenyataan bahwa si sulung tidak bisa menerima kembali adiknya. Marah karena bapaknya membuat spesial, sepertinya saya yang udah capek-capek di rumah. Selama ini urus bapak, seekor kambing pun belum pernah dipotong buat saya. Halo sulung-sulung. Biasanya punya perasaan seperti ini. Ya. Menghadapi keadaan demikian, si bapak menunjukkan bahwa dia adalah bapak dari keduanya, bapak dari si bungsu dan juga bapak dari si sulung. Dengan sabar bapak menjelaskan. Dengan sabar bapak berbicara dengan si sulung, menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Inilah bapak yang sesungguhnya. Amsal 15 ayat 18, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Sabar bikin
amarah itu reda. Ya, meredakan perbantahan. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara-saudaraku, panjang sabar. Ya. Kesabaran si bapa mampu memadamkan amarah si sulung. Mereka adalah kakak beradik yang telah lama terpisah. Si sulung hanya mengalami emosi sesaat, ya. Emosi sesaat. Amsal juga mengatakan bahwa orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang sabar itu jadi pahlawan. Jadi pahlawan untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Ayo saudaraku, mintalah kepada Allah hati yang sabar. Sabar terhadap anak-anak, sabar terhadap rekan kerja, sabar terhadap semua saudaraku. Biasanya kita sabar terhadap orang lain, tapi kalau di rumah, nah, iya. Saya mendengar dulu tetangga saudaraku bilang, bapakmu itu sabar ke orang-orang, tapi kalau di rumah kayaknya enggak ya, sama anak-anak keras ya. Gitu. Saya masih kecil, saya nggak bisa jawab saudaraku, tapi ternyata sekarang bapak-bapak, ibu-ibu punya alasan ya kenapa keras sama anaknya. Dalihnya apa saudaraku? Dalihnya apa? Untuk mendidik. Padahal emosional saudara. Saudara-saudara, bapak yang menanti dan peduli itu bapak. Ketika didengar anak sulung marah, si bapak tidak tinggal diam. Sama seperti menyambut dan menjumpai si bungsu, demikian juga bapak menyambut dan menjumpai si sulung. Ayahnya keluar. Iya, sangat penting memperhatikan frasa ini saudaraku. Dengan kalimat sedikit berbeda, si bapak juga melakukan hal yang sama kepada si bungsu. Kepada si bungsu memang tertulis lebih dramatis. Bagaimana kepada si bungsu ditulisnya? Berlari, merangkul, dan mencium. Padahal habis dari kandang babi yang bau berhari-hari juga nggak mandi, saudaraku. Tapi dipeluk, kata bapaknya, wanginya anakku ini. Kenapa? Karena rasa rindu. Karena rasa sayang yang luar biasa, karena bapak menanti. Ya, bapak menunggu. Saudaraku, kepada si sulung ayahnya keluar menyambut dan menjelaskan. Bapak mengasihi keduanya. Ketika dengar mereka berdua pulang dalam waktu yang berbeda memang, bapak yang menyambut si bungsu, bapak yang menantikan si sulung juga kemudian menjemput. Saudaraku, bapak juga menantikan si sulung kembali pulang dari ladang dengan hati berdebar dan gelisah agar si sulung bisa merayakan pesta penyambutan adiknya bersama-sama. Bapak menanti si sulung, bapak juga menanti si bungsu. Bapak yang menerima dan mengundang dengan tulus. Ya, ini bagian terakhir kita saudaraku. Menghadapi kemarahan si sulung, bapak berusaha untuk menjelaskan dengan sabar apa yang menyebabkan bapak mengadakan pesta. Ya, karena bagi si bapak, saudaraku, dikatakan tadi dalam pembacaan kita, adikmu ini telah mati dan bangkit kembali. Itu loh dasar pemikiran si bapak kepada si bungsu. Ya, dijelaskan, walaupun si sulung berargumen, tetapi bapak meyakinkan bahwa si sulung tetap spesial bagi bapaknya. Ini penting saudaraku. Di rumah pasti ada iri hati satu dengan yang lain. Saya sering katakan sebagai orang tua bohong kalau kita bisa berlaku adil. Ya. Kita merasa boleh, ya. Yang punya anak lebih dari satu, kita merasa boleh, merasa melakukan semua dengan adil. Coba tanya anak,
Adilkah Bapak, adilkah Ibu? Ya. Esau dan Yakub, satu anak mama, satu anak papa. Sampai bermasalah hingga hari ini loh saudaraku, akibatnya. Ya. Gara-gara apa saudaraku? Ya masalah kecil banget, gara-gara lapar. Iya kan? Masa sih ada makanan di rumah sepiring ketika satu saudara pulang dengan lapar harus pakai transaksi. Ayo, ada enggak? Yang satu lagi nyapu dengan kesegen, yang satu pulang, ih buat gua dong. Yaudah, lu ambil ya. Tapi lu yang nyapu ya. Nah, ada yang gitu enggak? Ada yang gitu enggak? Bener sampai begini amat sih. Iya, saudaraku. Itu sudah dimulai dari Yakub dan Esau, serba ada transaksi yang menguntungkan. Kalau yang satu untung, yang satu pasti rugi. Iya. Nah, saudaraku, si bapak ngerti keadaan ini. Ngerti keadaan ini. Tapi si sulung kan sudah bertahun-tahun lamanya di rumah merawat dan hidup bersama bapak. Bapaknya bilang apa saudaraku? Bertahun-tahun engkau bersama-sama dengan aku melewati semua keadaan. Dan dia katakan apa? Ini spesialnya nih saudaraku. Kepunyaanku juga kepunyaanmu. Ini yang membedakan bapak kepada si sulung dan kepada si bungsu. Paham saudara kira-kira? Kalau ada saudara-saudara yang diberkati lebih, ternyata saudara si sulung loh saudaraku. Karena kata bapaknya apa? Kepunyaanmu, kepunyaanku. Kepunyaanku, kepunyaanmu. Tapi banyak bapak dan ibu mengatakan kepada anaknya, kepunyaanmu, kepunyaanku ya. Ketika anaknya sudah besar, sudah berhasil, walaupun nggak dikatakan tapi merasa, ya merasa. Padahal itu haknya anak, misalnya gitu ya. Ini cerita tentang keluarga yang ada di Alkitab dan ternyata ada di rumah-rumah kita. Belajarlah punya hati bapak, bapak ibu. Belajarlah punya hati bapak, sehingga kita bisa memperlakukan kedua anak kita sama. Diterimalah mereka apa adanya dengan keadaannya masing-masing. Kita harus jadi anak bagi si sulung, anak bagi si bungsu, anak bagi si tengah, dan lain sebagainya. Kita semua harus jadi bapak bagi mereka semua. Menyambut mereka yang salah, menasehati mereka yang ada kekurangannya dengan penuh cinta, dengan penuh kasih. Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu demikian. Saya ulangi, aku berkata kepadamu. Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Saudara-saudaraku, marilah kita memiliki hati yang luas, hati yang lapang. Menyambut dan menerima setiap orang yang bertobat. Ketika ada orang yang bertumbuh dan maju, bersyukurlah, hargailah, sapa dia, support mereka. Dan juga ketika ada mereka yang jatuh dalam dosa, lalu mereka kembali, terimalah. Jangan terus dicibir. Ya, ada orang yang sampai tidak mau ke gereja karena merasa tidak disambut, tidak diterima oleh rekan-rekan di gereja. Termasuk saudaraku, jika ada orang baru datang ke gereja, sambutlah, terimalah. Karena mereka adalah keluarga kita. Sambutlah. Jangan terus kita bersikap kurang menghargai, kurang menerima. Si sulung dan si bungsu diterima dengan senang hati oleh Bapa. Milikilah hati Bapa, terimalah semua orang dengan senang dan gembira. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan saudara tunduk kepala, saudara berdoa. Hampirilah Tuhan
Datanglah dengan segala keadaanmu. Akuilah kesalahan kekuranganmu. Rendahkan dirimu. Yes. Yes. Berdoalah. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah anakku, ada ampun Bapa bagimu. Hidupmu telah cemar, lagi pun hina. Lihat jalanmu sudah sesat. Pulanglah segera, jangan kau tunda. Ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah anakku, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, ada ampun Bapa bagimu. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah kami dengan banyak kesalahan, dengan banyak kekurangan. Mungkin kami tidak seperti si bungsu, tetapi kami tidak beda dari si sulung. Kami terhilang, kami jauh dari Tuhan. Tetapi kami bersyukur ada sepasang tangan yang penuh kasih terbuka. Menunggu dan menunggu, sampai kami datang kepada Tuhan. Kami berdoa buat beberapa anak dari anak-anak-Mu yang hadir, untuk saudara-saudara dari anak-anak-Mu yang hadir yang selama ini jauh dari Tuhan dan terhilang. Kasihani mereka ya Tuhan, sayangi mereka. Kami tahu Tuhan juga menunggu mereka untuk datang, untuk pulang. Biar Roh Kudus bekerja, membuat mereka sadar kekurangan dan salahnya, dan merindukan untuk kembali pulang kepada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala puji bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman ini di hati anak-anak-Mu, sehingga kami bisa benar-benar menjadi seorang anak yang disayang oleh Bapa, yang baik dan penuh cinta. Terima kasih, korban dan persembahan anak-anak-Mu, Tuhan, tentu itu telah diberikan dengan hati cinta dan tulus, dengan penuh kerelaan. Sebab itu limpahilah berkat, baik berkat jasmani, berkat rohani kepada anak-anak-Mu Tuhan. Persepuluhan yang dikembalikan pada Tuhan. Tentu ini menyenangkan hati Tuhan, dan dari sorga Tuhan buka pintu berkat, alirkan berkat berlimpah-limpah, dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Pimpin kami pulang ke rumah masing-masing, dan kami menyerahkan setiap jemaat sepanjang minggu ini dalam pekerjaannya.
dalam pendidikannya, dalam aktivitas usaha, dagang, dan lain-lain. Tuhan berkati dan Tuhan tolong dalam segala hal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus serta kita semua sekarang sampai selamanya. Ini doa kami Tuhan, kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk. Sekian ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati.